Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita dilancarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum itu Bapak mau mengabsen atau mengambil daftar kehadiran dulu. Selasa ada? Iya Pak. Yuda ada? Udah nggak ada. Eva ada? Nggak ada juga. Tapi oke. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ada dua tuh, faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal itu misalnya misalnya tuh adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang eksternal itu misalnya bencana alam, perang dengan pihak lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Ini faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu perubahan sosial. Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya perubahan sosial sendiri. Sebelum itu Bapak akan menayangkan video tentang materi kita. Silakan dilihat. Dalam teori-teori perubahan sosial dan faktor penyebab. Pada pertemuan sebelumnya, itu kalian telah mempelajari mengenai hakikat perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial, dan faktor penyebab perubahan sosial. Yang mana pada faktor penyebab perubahan sosial itu ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Sebelumnya Bapak menjelaskan tujuan kita mempelajari materi ini, yaitu Ananda dengan mempelajari materi ini, Ananda bisa memahami dan bisa menjelaskan apa saja faktor-faktor perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tuh, lanjut. Yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan masuk pada materi faktor pendorong perubahan sosial dan faktor penghambat perubahan sosial. Ibu harap kalian tidak akan tertukar antara tiga faktor ini. Nah, faktor perubahan ini minggu depan kita akan pelajari. Yang pertama yaitu faktor pendorong perubahan sosial. Adapun faktor pendorong perubahan sosial itu terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Nah, yang pertama itu kontak itu kontak dengan kebudayaan lain. Maksudnya, hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Nah, itu kontak yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda dan menghasilkan hubungan timbal balik. Misalkan Salsa orang Minang berteman dengan teman Salsa, misalnya orang Batak, ya. Dengan saling bertemu itu Salsa bisa mempelajari tentang kebudayaan
orang Batak itu sendiri, dan teman saya orang Batak itu bisa mempelajari kebudayaan Sasa, kebudayaan Minang, dan hal itu bisa menjadi salah satu faktor timbul atau pendorong timbulnya perubahan sosial. Artinya apa? Masing-masing masyarakat itu saling menerima pengaruh dari satu sama lain. Ya, saling menerima pengaruh satu sama lain. Penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah ke daerah lain ini dinamakan dengan istilah difusi, yang mana ada dua tipe difusi di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu difusi intra-masyarakat, yang kedua yaitu difusi antar masyarakat. Difusi intra-masyarakat yaitu perubahan kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan difusi antar masyarakat yaitu penyebaran kebudayaan yang terjadi antara dua masyarakat atau lebih. Sampai di sini paham antara difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat? Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Masuknya pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain itu dapat dilakukan dengan dua penetrasi. Penetrasi ini artinya yaitu proses masuknya. Yang pertama yaitu penetration spesifik, artinya masuknya kebudayaan dilakukan dengan jalan damai, yang mana penyebaran kebudayaan secara damai ini akan menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah akulturasi. Ingat, di materi kelas 11 itu kalian telah belajar mengenai akulturasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan kebudayaan lamanya. Yang kedua yaitu asimilasi, yaitu proses bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Dengan menghasilkan kebudayaan baru, itu menghilangkan kebudayaan lamanya. Dan yang ketiga yaitu sintesis, yaitu percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dari keduanya. Dan proses masuknya kebudayaan yang kedua yaitu penetration violence, atau proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan sifatnya merusak. Apa contohnya? Itu bisa kita lihat pada zaman penjajahan dulu, yang mana banyak masuknya pengaruh Belanda ke Indonesia dengan jalur paksaan. Nah, itu proses masuknya itu ada dua, itu penetration pasifik dengan cara damai, dan kedua ada violence dengan cara paksaan, seperti yang telah dicontohkan oleh di dalam video tadi. Nah, lanjut. Masuk pada faktor kedua dari pendorong perubahan sosial, yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Dengan sistem pendidikan formal yang maju, itu pasti akan membawa perubahan bagi masyarakat itu sendiri. Lain halnya jika suatu pendidikan itu terhambat, tentu perkembangan masyarakat juga akan mengalami penghambatan. Yang ketiga yaitu sikap menghargai hasil. Sistem yang kedua itu sistem pendidikan formal maju. Kita SD, SMP, SMA itu kan sistem pendidikan formal, dan di sana kita mempelajari berbagai hal, baik itu ilmu pengetahuan, ilmu sikap dan keterampilan. Dengan pendidikan formal maju, kita bisa membuat sesuatu yang akhirnya mendorong timbulnya perubahan sosial itu sendiri. Nah, ini akan terkait dengan fakta-fakta yang lainnya. Lanjut. Hasil karya seseorang. Dengan menghargai hasil karya seseorang, sehingga muncullah keinginan kita untuk maju. Nah, terus sikap menghargai karya seseorang. Dengan adanya sikap menghargai karya seseorang, misalnya teman saya misalnya bisa melukis, bisa berpuisi, bisa berpatung, rasa menguji karyanya itu bagus kan. Dengan adanya sikap menghargai karya seseorang ini, itu
orang yang membuatnya itu merasa dihargai, merasa senang. Nah itu akan berlanjut pada keinginan untuk maju. Nah dengan ada sikap menghargai seseorang, orang pun juga punya keinginan yang sama untuk berdaya apa saja, dan timbullah keinginan untuk maju, dan hal ini bisa mendorong timbulnya hubungan sosial. Nah, lanjut. Yang keempat yaitu toleransi. Ini hampir sama ya dengan yang ketiga, yaitu sikap saling menghargai. Yang kelima yaitu sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Ya, toleransi. Menghargai perbedaan yang ada. Lanjut lagi. Toleransi ini ada kaitannya dengan sikap menghargai yang tadi. Yang keenam, sebagaimana yang telah kalian pelajari di kelas 11 tentang struktur masyarakat, ada yang namanya stratifikasi sosial. Semakin terbuka suatu lapisan masyarakat, itu akan membuat masyarakat mudah untuk melakukan perubahan sosial. Nah, ada lapisan masyarakat yang terbuka. Karena adanya sistem lapisan masyarakat terbuka, itu membuat masyarakat ingin bisa maju, karena tidak dibatasi oleh lapisan masyarakat yang tertutup. Contoh lapisan masyarakat yang tertutup ini misalnya ada sistem kasta di masyarakat Hindu India, seperti kasta Brahmana, kasta Kshatriya, Waisya, dan Sudra. Kasta Brahmana itu kan Brahmana pendeta, Kshatriya itu raja-raja, Waisya itu pedagang, dan Sudra itu petani. Dan keempat empat kasta ini terus sifat tetap dari orang tua ke cucu atau ke anak, dan tidak akan bisa berubah, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Lagi. Yang keenam yaitu penduduk yang heterogen. Heterogen itu maksudnya itu beragam, baik itu suku bangsa, agama, profesi, dan lain-lain. Penduduk yang heterogen itu bisa kita lihat pada masyarakat perkotaan. Penduduk yang heterogen. Jika suatu masyarakat itu terdiri atas berbagai suku, agama, ras, budaya, itu bisa menjadi pendorong timbulnya hubungan sosial, karena masyarakatnya beragam dan pemikirannya pun terbuka, seperti dalam masyarakat perkotaan. Yang ketujuh yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Adanya rasa tidak puas dengan keadaan sekarang inilah yang membuat seseorang untuk melakukan perubahan sosial. Ketidakpuasan. Pada perubahan sosial itu terjadi karena adanya rasa tidak puas terhadap suatu hal. Misalnya di lingkungan saya itu kan mungkin banyak teman-teman saya yang nakal, yang mabuk misalnya, dan salah satu masalah besar karena teman-teman saya yang kelakuan seperti itu. Jadi sehingga ada keinginan dari saya sendiri misalnya untuk berusaha untuk merubah sikap dari teman-teman saya itu sendiri agar lebih baik, meninggalkan judi, mabuk, meninggalkan itu semua. Lanjut.
Yang kedelapan yaitu orientasi ke masa depan. Kita sebagai manusia itu kita harus mempunyai tujuan hidup apa yang hendak kita capai di masa depan. Dan faktor orientasi ke masa depan. Kita hidup punya cita-cita, punya mimpi di masa depan untuk menjadi orang yang berguna. Misalnya saya mau jadi apa? Jadi dokter. Dokter ya. Dengan menjadi dokter, misalnya saya mau jadi dokter, saya pun juga berusaha sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Belajar rajin, ya pokoknya belajar rajin, giat. Maka jalan itu mudah-mudahan terbuka. Yang sembilan, yang terakhir yaitu adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Adanya menilai bahwa manusia itu ada nilai bahwa manusia itu mesti berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Karena kalau tidak berikhtiar, tidak berusaha, tidak bisa jadi apa-apa. Hanya stuck di titik itu saja. Jadi kata-kata perubahan sosial itu sendiri terjadi atas 9 itu kontak dengan yang lain, keinginan sistem pendidikan informal maju, keinginan masyarakat maju, toleransi, sikap menghargai kesukaan seseorang, sikap keputusan masyarakat yang terbuka, ketidakpuasan masyarakat terhadap hal tertentu, kedudukan heterogen, orientasi masa depan, dan adanya nilai bahwa manusia itu harus berikhtiar. Ya, ada 9 ya. Bapak kira itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Coba. Mengapa perlu adanya toleransi? Bagus. Kenapa toleransi penting? Karena kita hidup di masyarakat yang beragam. Toleransi. Kita hidup di masyarakat yang beragam dalam suku, agama, ras, budaya, dan semuanya tuh memiliki pola pikir, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Dan dengan adanya toleransi ini, kita pun bisa saling belajar, saling menghargai perbedaan yang ada, dan itu sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Sehingga nggak adanya toleransi ini bisa mendorong timbulnya perubahan sosial yang diharapkan. Itu ada lagi? Nah, itu Pak. Itu aja. Ya. Oke. Sip. Bapak kira itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatian anak sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.